Shalom Elevate. How are you today, church? Semoga semua kalian dalam keadaan yang sangat baik. Semua kalian siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan kita. Oh Yesus, kami datang padamu Tuhan. Kami siap naikkan pujian sembah kami yang terbaik. Hanya bagimu, hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Thank you Lord. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Katakan bersama, I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do I'm not gonna leave, I'm not gonna leave by what I see. I'm not gonna leave, I'm not gonna leave by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan dengan segenap hati, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, 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 I believe in you, Lord. I believe, I believe, I believe, I believe. Semua. Through you I can do anything, 'cause I can do all things. For it you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you, Lord. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Come on, yang percaya berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. We believe in you, Lord. Kami percaya dengan segenap hati kami. Kami selalu aman bersamamu dan kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu terlihat.
Ucapkan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Teman semuanya nyanyikan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dimanapun kita berada, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu kami sungguh mau datang dan menyembah Engkau, Yesus Tuhan kami. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan bersama, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel.
Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah, kami datang kepadamu. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, Kau Allah Immanuel, Kau yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, tak sekalipun Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, tak pernah berubah Engkau. Kami berserah, kami bersyukur, kami mengasihi-Mu, kami mengucap syukur padamu. Kau Allah Immanuel, Kau beserta kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan di masa-masa terberat dalam hidup kami, di masa-masa terkelam dalam hidup kami, kami tahu Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Dan begitu besarnya kasih-Mu atas setiap kami. Engkau selalu ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Katakan bersama, kala ku jatuh, kala ku jatuh, diangkatnya. Dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuh. Terima kasih Tuhan, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Oh, kalau ku jatuh, ku jatuh diangkatnya. Dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuh di bebannya, hingga pulih kembali.
Shalom Sobat Elevate yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat ini kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Banyak hal yang tidak kami ketahui akan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendengar, untuk memahami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini, maupun semua yang mendengarkannya. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan untuk memahami. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam Sobat Elevate yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Lukas 18 ayat 1 mulai. Dan kita nanti akan sampai ayat yang ke-8. Baik, saya bacakan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Baik, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini jelas tadi ayat 1 di sana maksud dari perumpamaan ini Tuhan berkata dan menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Dalam konteks ini kita akan melihat pesan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua melalui pembacaan perikop ini. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita mendengar ketika seseorang membaca, menyampaikan tentang perumpamaan ini, selalu ditekankan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Dan permintaan itu seringkali tidak sesuai dengan konteks perikop ini. Minta mobil lah, minta rumah lah, minta jodoh lah, minta apapun yang sifatnya untuk kepenuhan, kepuasan daging kita ini. Daging manusia, kebutuhan manusia, kekinian. Nah, coba kita akan runut pelan-pelan apa yang Tuhan maksudkan melalui perikop ini. Ayat 2 langsung kita baca. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Semua tahu tugas dan wewenang hakim yang sangat strategis untuk menentukan nasib orang bertalian dengan status hukumnya. Di sini diberikan penjelasan bahwa ada hakim yang tidak takut kepada Allah di kota itu. Ayat ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku."
Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim ini memiliki wewenang yang luar biasa terhadap status hukum janda ini. Dan janda ini rupa-rupanya janda yang apes. Karena dia tinggal di satu kota di mana hakimnya itu lalim. Tetapi hebatnya si janda ini tiap hari, tiap saat dia datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku. Memang si hakim ini nggak takut kepada Allah, tetapi kita melihat ayat yang ke-5, akhirnya dia nyerah juga. Nyerah juga terhadap kegigihan si janda miskin ini. Nah, tetapi alasannya bukan karena semata-mata ingin membenarkan dia atau membela hak janda ini. Tetapi lebih karena daripada menyusahkan. Akhirnya ya sudahlah, saya bela. Nah, setelah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, maka Tuhan berkata demikian, ini yang menarik. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, kita sekarang coba kita cek lagi apa yang dikatakan hakim itu. Sehingga Tuhan Yesus memberikan satu penekanan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kita melihat ke atas. Ayat yang ke-5 tentunya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tentu kalau Tuhan berkata camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, pasti saya meyakini bukan alasan mengapa si hakim ini membenarkan. Tetapi lebih kepada kemauan si hakim ini untuk membenarkan. Apa sih maksudnya? Saudara yang kasih Tuhan, begitu jelasnya Tuhan memberikan gambaran kepada kita. Kalau yang hakim yang gak takut Tuhan saja, mau membela atau membenarkan janda miskin ini apapun alasannya. Nah, ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lihat. Dan tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Allah? Sobat Elevate yang dikasih Tuhan, sekarang kita jelas dari perikop ini. Tadi di ayat 1 Tuhan berkata supaya kamu tidak jemu-jemu berdoa. Ya, kita langsung paham. Tapi yang kedua, yang lebih penting daripada itu adalah isi dari doa itu. Isi dari doa itu. Apa isi doa itu? Ayat yang ke-7 tadi. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi fokus dari perikop ini atau isi hati Tuhan hari itu, apa itu? Yaitu supaya anak manusia ketika ia datang mendapati ada orang-orang yang rindu dibenarkan. Rindu dibenahi. Ini pokok doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa tak jemu-jemu, tetapi isinya harus benar. Apa itu? Tuhan, benahi hidupku. Benahi hidupku Tuhan. Nah, kapan terakhir saudara-saudara nangis kepada Tuhan? Dan berteriak kepada Tuhan, keluar air mata, keluar ingus, keluar iler. Berkata, Tuhan hidupku brengsek, aku ingin dibenahi Tuhan. Atau sebenarnya yang minta dibenahi Tuhan
penghasilan. Tuhan, penghasilanku tingkatkan, ekonomi perbaiki, kesehatanku Tuhan. Atau itu. Dan kapan terakhir saudara dikasih Tuhan teriak kepada Tuhan, Tuhan aku ingin dibenahi hidupku. Kapan terakhir? Jikalau itu terjadi 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Yuk sekarang kita berkata kepada Tuhan, Tuhan benahi hidupku. Nah, lalu Tuhan berkata demikian ayat 7 yang bagian B. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jika ada orang-orang pilihan berteriak kepada Tuhan, Tuhan benahi hidupku, Tuhan tidak mengulur-ulur waktu seperti hakim yang lalim itu. Mengapa demikian? Ya, karena Tuhan Allah Bapa kita sangat antusias untuk membenahi hidup kita. Buktinya apa dong? Yohanes 3:16. Itu bukti. Ketika Allah ingin membenahi hidup manusia, Dia turun dari surga. Allah anak turun, Sang Firman itu turun ke dunia untuk membenahi watak dan karakter kita. Untuk membenahi hidup kita yang rusak ini karena dosa. Ini jelas, serius Tuhan. Sangat serius kepada manusia. Selama ini kita salah paham. Mohon maaf, saya tidak pakai kata kita karena belum tentu ya, Bapak Ibu sesuai dengan pikiran saya. Selama ini banyak orang-orang berpikir bahwa ketika ia datang kepada Tuhan berdoa tak jemu-jemu. Tapi isi doanya untuk apa? Membenahi ini loh, tampilan-tampilan fisik ini. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Karena apa? Melihat keluar. Di luar sana, di tempat di mana banyak orang tidak percaya, ekonominya oke, kesehatannya oke, anak-anaknya oke, keluarganya harmonis, nggak ada masalah sepertinya. Lalu dia coba melihat ke dalam, loh, saya sudah percaya kepada Tuhan, aku ini umat pilihan, kok hidupku memble, ekonomiku berantakan, penyakitku nggak sembuh-sembuh. Lalu dia datang kepada Tuhan, karena apa? Kalau minta kepada dukun, takut. Perbuatan dosa tercela itu, maka dia datang kepada Tuhan. Memang nggak boleh Pak? Oh boleh. Tetapi ingat, kalau penyakitmu sembuh, pada saat itu juga nyawamu dicabut, nggak ada artinya. Kalau untuk ekonomi diperbaiki, tetapi pada saat itu juga nyawamu diambil Tuhan, nggak ada artinya. Coba bikin survei yang sederhana. Begini, yang tunjuk 2 orang, si A suruh berdoa kepada Tuhan dengan serius minta kaya. Yang B suruh berdoa serius minta benar. Dua-duanya kita dorong dengan serius. Wah, yang kaya ini minta kaya ini Tuhan berkati kekayaanku, ekonomiku, duitku banyakin gitu kan. Oh iya, terus. Dan yang sini juga Tuhan, hidupku brengsek. Aku ingin dibenahi Tuhan, tolonglah Tuhan. Kemungkinan yang minta kaya, kita kita anggap dia jadi kaya. Nah, yang minta untuk dibenahi dan dibenarkan ini, hidupnya juga benar. Tapi pada waktu doanya dijawab, dua-duanya dipanggil Tuhan. Kira-kira ketika ketemu Tuhan, apa yang ditanya? Berapa duitmu atau bagaimana hidupmu? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini dunia menampakkan kepada kita kondisi yang sangat sulit. Kondisi yang sangat sulit. Keadaan ini memancing manusia jasmani kita, manusia daging kita itu untuk berontak kepada Tuhan. Tuhan, lihat dunia sulit. Masalah satu belum selesai datang, masalah kedua. Sakit ini belum sembuh datang, COVID segala macam. Gimana Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita kembali kepada firman Tuhan ini. Ayat 8.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang pilihannya. Maka jangan GR kita berkata, oh saya orang pilihan Tuhan, maka hidupku mati pasti ke surga. Nunggu dulu. Ini Tuhan berkata kepada orang pilihan loh. Bukan kepada orang yang belum dipilih. Nah kalau saudara yang saya kasih dalam Tuhan mengaku dan menyadari bahwa aku umat pilihan Allah, ayo doa kita, Tuhan benahi hidupku. Tuhan benahi hidupku. Coba menarik sekali kalimat Tuhan selanjutnya 8 itu ya. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya mau gunakan kalimat yang lebih enak didengar. Ia akan segera merespon doa anak-anak atau orang-orang pilihan. Dia akan segera merespon dan menanggapi permintaan orang-orang pilihan yang ingin dibenarkan. Luar biasa. Dan Tuhan tidak mengulur waktu. Hanya masalahnya adalah jika Allah serius untuk membenahi hidup kita, hidup orang yang berteriak kepada Tuhan, aku minta dibenahi. Tuhan berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, kata iman di sini artinya pistewo. Apa itu? Adakah orang yang taat kepada Tuhan untuk dibenahi? Kalau kita melihat ini terkesan Tuhan sendiri meragukan loh. Tuhan sendiri ragu dengan niat kita itu. Dengan niat orang percaya untuk dibenahi itu. Sampai Tuhan berkata, kalau aku serius, kamu serius enggak? Aku antusias nih, kamu antusias enggak? Ini masalahnya. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan dan dia berkata, aku mau iring kau Tuhan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Iring Tuhan bisa. Tetapi hidup di dalam Tuhan butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh proses, butuh kerelaan. Didandani oleh Tuhan. Ya. Orang yang dibenahi itu gak gampang. Orang jelas-jelas salah aja gak mau dibenahi loh. Apalagi kalau merasa benar, oh susah. Gak bisa. Nah, manusia daging kita ini adalah sudah mewarisi kodrat dosa dari Adam. Kejadian 5. Apa itu? Cenderungnya jahat, hatinya cenderung jahat. Artinya apa? Cenderung bagaimana memikirkan kepuasan diri sendiri. Nah, ini jahat. Atau ego. Jahat manusia itu. Ini yang dibenahi. Dan ketika manusia berkata, Tuhan benahi aku. Tuhan serius. Masalahnya mau gak kamu dibenahi? Karena apa? Pembenahan Tuhan itu sangat menyakitkan daging. Sangat menyakitkan daging. Daging ini sangat sakit. Mau gak? Ini masalahnya. Maka Tuhan berkata, kalau aku serius, kalau aku antusias, masih ada gak orang-orang yang antusias? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita ini gak lama. Apalagi hari ini sedang COVID. Ya. Gelombang COVID begitu luar biasa. Saya punya teman, kira-kira belum ada 1 minggu ini, mertuanya meninggal, 2 jam kemudian istrinya juga meninggal. Dulu gak pernah ada, tetapi hari ini Tuhan izinkan itu terjadi. Saya mau berkata begini, tidak ada perubahan tanpa pendidikan. Ya, tidak ada perubahan tanpa pendidikan. Tidak ada prestasi tanpa pendidikan. Hidup kita ini sudah terlanjur rusak. Hidup manusia itu sudah terlanjur rusak. Maka harus dibenahi hidupnya. Dan ketika dibenahi, ini ada proses tarik-menarik antara manusia daging dan manusia batiniah ini. Dan ini menyakitkan. Maka tidak banyak orang yang bertahan di sini.
Sampai Tuhan berkata, kalau anak manusia itu datang masih ada nggak iman itu? Nah, proses untuk membenahi hidup itu saya katakan sangat-sangat menyakitkan. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan akan hal itu. Bahkan dalam Ibrani 5 ayat 7-8 kalau nggak salah dikatakan, ia belajar taat dalam penderitaannya. Dalam penderitaannya. Ya. Emas itu akan nampak murni jika dibakar. Tidak ada konsep sukses tanpa penderitaan. Itu sukses, taruhlah sukses yang dunia canangkan. Apalagi nih sukses pembentukan karakter. Karakter manusiawi menjadi karakter ilahi. Wah, pembentukannya luar biasa. Maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk memproses manusia daging yang inginnya enak ini, maka Tuhan hadirkan satu kondisi di mana daging itu harus disakiti. Kenapa perjanjian Abraham dengan Tuhan harus ada sunat? Sunat itu adalah kenikmatan. Bicara soal dipotong, dikerat kulit katannya. Ini lambang dari kenikmatan hidup. Seks itu kenikmatan hidup. Maksudnya apa? Ketika seseorang berhubungan dengan Tuhan, maka kenikmatannya harus dipotong. Ini menyakitkan. Tetapi tidak ada pilihan lain. Karena apa? Waktu kita sudah mendesak. Waktu kita sudah mepet. Oh masih lama, kedatangan Tuhan masih lama. Ya secara umum bisa saja lama. Tapi secara pribadi, siapa yang bisa bertahan? Oleh sebab itu, ayo beri diri kita kepada Tuhan. Tuhan, aku benahi. Aku ingin Engkau membenahi hidupku. Begitu Tuhan berkata, ayo nak, aku benahi hidupmu. Sobat Elevate yang dikasih Tuhan, ayo kita berjuang. Roh Kudus tidak akan pernah melepaskan kita ketika kita mau benar. Daging kita harus sakit. Tidak apa-apa, 70-80 tahun. Seringkali Tuhan hadirkan kerumitan hidup, baik aniaya, masalah, apapun itu. Oleh sebab itu, jangan terpengaruh oleh apapun, fokus pada pembenahan hidup. Tuhan, aku mau dibenahi. Sebelum saya menutup dalam doa, saya akan menyanyikan sebuah lagu, dan kiranya lagu ini menjadi berkat kita semua. Dan ini sudah lagu sangat lama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu
tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Bapa di surga, sungguh kami memahami betapa hidup kami singkat. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus berkejaran dengan kondisi zaman hari ini. Kami berkejaran dengan usia kami ya Tuhan. Kami mau hidup kami dibenahi. Tolonglah Roh Kudus ketika Engkau memproses kami, berikan kekuatan kepada kami. Sungguh kami lemah, sungguh kami tak berdaya ketika berhadapan dengan aniaya, dengan penderitaan, dengan kesulitan. Kami jujur ya Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan. Tolong Roh Kudus benahi kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini bukan hanya memuaskan batin kami, tetapi menyadarkan kami untuk melakukannya. Dan kami bertahan di dalam Tuhan untuk tidak berbuat dosa dalam proses pembenahan ini. Pada akhirnya Tuhan, dalam perjumpaan kami ini, kami akan menyelesaikannya dan kami mohon berkat kepadamu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, Juru Selamat kita satu-satunya, dan pendampingan, penyertaan, penguatan oleh Allah Roh Kudus diberikan kita hari ini sampai selama-lamanya datang bersama ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCL KCU Fluid nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Fluid. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Octomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.